Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan membahas tentang pertemuan 1, yaitu React.js. Apa sih itu React? React adalah merupakan library JavaScript yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna yang dinamis dan interaktif. React dikembangkan oleh Facebook dan sekarang menjadi salah satu teknologi frontend paling populer. Istilah React itu adalah apa sih istilah React itu? Istilahnya adalah komponen, di mana satu komponen dapat berisikan satu atau lebih HTML elemen, kode JavaScript, dan CSS. Selanjutnya, komponen yang dibuat biasanya dalam format JSX atau JavaScript XML yang merupakan kombinasi kode JavaScript dan HTML. Di sini ada perbandingan website tanpa React.js dan dengan yang menggunakan React.js. Fitur pertama, navigasi website dengan rich ESPA halus tanpa reload. Yang kedua, website tanpa rich MPA, yaitu reload penuh setiap halaman. Kedua, kecepatan, yang website dengan rich-nya itu lebih cepat, sedangkan website tanpa rich-nya itu lebih lambat karena reload ulang. Yang ketiga, interaktif, website dengan rich-nya itu lebih dinamis dan real time. Website tanpa rich-nya itu statis, tidak banyak interaksi langsung. Di Excalibur dan menunjukkan codingannya. Nah, pertama di zona 1. Di zona 1 itu ada bagian bagian flowchartnya. Ini flowchart. Nah, di flowchart ini ada pertama ada mulai, kedua ada jalankan website portofolio, ketiga ada tampilan header, keempat ada tampilan foto profil, kelima ada tampilan data pribadi, keenam ada tampilan kontak, ketujuh ada tampilan pendidikan, kedelapan tampilan keahlian, kesembilan tampilan hobi, 10 biodata ditampilkan ke user. Nah, terakhir ada selesai. Jadi kira-kira flowchart saya ini seperti ini, dan hasil akhir dari website yang saya bikin itu ini, seperti ini dia, ini gambarannya. Terus kita lanjut ke zona 2. Zona 2 itu membahas bagian-bagian komponen. Bapak kan minta ada 6 komponen, jadi yang dibahas itu di 6 komponen itu. Jadi yang pertama itu ada di sini, di ini fungsinya itu untuk menghubungkan child komponen ke komponen biodata. Nah, ini yang bagian importnya. Terus selanjutnya kita akan membahas ke bagian child komponen 1 sampai child komponen 6. Child komponen satunya itu ini yang saya tandain ini. Nah, itu tuh fungsinya itu untuk menampilkan bagian kepala atau judul utama dari halaman portofolio biodata diri. Komponen ini menggunakan elemen header dengan kelas header sebagai pembungkus, serta menampilkan judul utama, yaitu portofolio biodata diri, dan subjudulnya mahasiswa sistem informasi web developer pemula, yang menjelaskan status dan keahlian pengguna. Nah, barulah kita lanjut ke foto profil. Foto profilnya itu yang ini sesuai dengan di CaliDraw-nya ini. Nih. Jadi apa sih maksudnya? Itu tuh untuk mencari gambar yang ada di folder publik dan sesuaikan namanya dengan gambar tersebut. Selanjutnya ada di data pribadi. Data pribadi ini. Data pribadinya ada nama, NIM, tempat tanggal lahir, dan jenis kelamin.
Itu tuh fungsinya untuk menampilkan informasi data pribadi mahasiswa seperti nama, NIM, tempat tanggal lahir, dan jenis kelamin dalam sebuah kartu. Komponen ini menggunakan elemen section dengan kelas card sebagai pembungkus serta menampilkan data dalam format daftar menggunakan tag ul dan li. Selanjutnya ada kontak. Nih, kontak itu ada email, nomor HP, alamat. Apa sih maksudnya? Itu tuh untuk menampilkan informasi kontak yang dapat dihubungi seperti email, nomor telepon, dan alamat. Komponen ini menggunakan elemen section dengan kelas card sebagai pembungkus serta menampilkan data kontak dalam format daftar menggunakan tag ul dan li dengan beberapa teks yang ditebalkan menggunakan teks strong. Selanjutnya ada pendidikan. Pendidikan itu dari SD sampai kita kuliah. Nah, ini nih penjelasannya untuk menampilkan riwayat pendidikan pengguna mulai dari SD hingga perguruan tinggi. Komponen ini menggunakan elemen section dengan kelas card sebagai pembungkus serta menampilkan daftar institusi pendidikan dalam format list menggunakan tag ul dan li. Selanjutnya ada keahlian. Keahlian itu untuk menampilkan daftar kemampuan atau skill yang dimiliki pengguna di bidang teknologi. Komponen ini menggunakan elemen section dengan kelas card sebagai pembungkus serta menampilkan berbagai keahlian kita. Terus selanjutnya ada di hobi. Hobi ini untuk menampilkan daftar hobi atau kegiatan yang yang disukai pengguna. Komponen ini menggunakan elemen section dengan kelas card sebagai pembungkus serta menampilkan berbagai hobi seperti memasak, mendesain web, mendengarkan musik, dan menonton film dalam format list menggunakan tag ul dan li. Nah, selanjutnya kita masuk ke zona 3. Zona 3 itu yang bagian errornya. Selanjutnya kita masuk ke bagian zona 3. Zona 3 itu tuh menunjukkan bagian errornya. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagian errornya. Pertama, di bagian error di portofolio biodata diri. Ini seharusnya ini nih error karena di samping header itu harus ada tanda lebih besar. Jadi solusi supaya tidak error harus ditambah tanda lebih besar. Nah, seperti ini. Ini kan ada tanda besarnya kan. Nah, kita hapus, dia error gitu. Tapi kalau kita tambahkan tanda lebih besarnya itu, dia nggak bakalan error. Selanjutnya ada di foto profil di lebih kecil dari garis miring H22 lebih besar. Itu tuh terjadi errornya karena di H22 itu duanya tuh ada 2 kali setidaknya. Dia tuh nggak boleh hanya tuh ada 2 kali. Dia tuh nggak boleh duanya tuh 2 kali. Jadi makanya terjadi error. Nah, solusinya itu tuh supaya tidak terjadi error, duanya tuh harus cuman 1 kali. Nah, seperti ini kita kasih contohnya supaya terjadi error ya. Profil. Nih, di sini kan tadi. Nih. H22 kita tambah 2-nya tuh 1 kali. Nah, terjadi error kan? Nah, makanya dia terjadi error. Selanjutnya errornya di bagian data pribadi. Di sini errornya tuh terjadi karena di bagian kecil dari garis miring strong G-nya 2 kali. Itu tuh terjadi errornya tuh karena itu. Nah, solusinya itu supaya tidak terjadi error, itu harus garis miringnya tuh 1 kali dan G-nya tuh cuma 1 kali. Jadi kita liatin ya, dia tuh errornya. Ini di sini tadi kan. Nih, kita kasih bukti. Nih. Ini aja 1 garis miring aja dia udah error, apalagi kita tambah G-nya tuh 1 lagi. Tuh, terjadi error kan? Jadi solusinya tuh supaya tidak terjadi errornya tuh ya G-nya cuma 1 kali dan garis miring itu cuma 1 kali. Nah, jadi hasil akhir dari website saya itu seperti ini. Ini
sesuai dengan yang saya bikin tadi. Ini ada portofolionya, ini bagian foto profilnya, ini foto profil saya sudah masuk. Ini ada bagian data pribadi, ada bagian kontaknya, ada bagian pendidikannya, ada bagian keahlian, ada bagian hobi. Ini pas 6 cilnya, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 sama foto profil. Jadi sekian penjelasan dari saya. Maaf jika masih banyak yang kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.